Selamat pagi para Bapak, Ibu, dan Suster, serta anak-anak kami sekalian. Pada pagi hari ini, kita akan mengikuti ibadat singkat. Untuk itu, kepada anak kami dan juga para Bapak, Ibu, Suster, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, agar kita layak dan pantas mengikuti ibadat pagi ini. Sebelum kita mengikuti ibadat ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan-Mu kepada kami dari hari-hari yang lewat hingga pada hari ini. Kami dapat berkumpul di sekolah kami ini dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, sehingga kami dimampukan untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami kepada anak-anak kami. Untuk itu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami, bimbing kami, tuntun kami, agar kiranya apa yang kami dengarkan melalui sabda-Mu pada pagi hari ini menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan aktivitas kami, baik sebagai guru maupun sebagai anak didik. Bapa yang maha baik, ibadat kami ini dari awal pertengahan hingga selesai, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini dikutip dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan." Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya,
mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, suster dan anak-anak kami sekalian, kita disapa Tuhan pada pagi hari ini melalui Injilnya, Injil Yohanes. Pada naks tadi kita telah mendengar Yesus adalah gembala sejati untuk seluruh umat manusia. Dalam Yesuslah kita akan hidup selamat. Dan sebagai umat Kristiani, kita adalah kawanan domba sejati Yesus. Dari kita juga dituntut untuk duduk, yakni bersikap sebagai seorang murid yang memiliki kesiapan baik dari hati maupun pikiran, dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam semangat kemuridan itulah kita menjadi berkat dan kita dapat bersyukur dan saling berbagi. Sehingga tidak ada yang hidup bagi dirinya sendiri ataupun mementingkan dirinya sendiri, yang mana yang kaya semakin kaya atau yang miskin semakin miskin. Namun pada pagi ini Injil mengajarkan kita tentang berbagi sesama antara satu dengan yang lain. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi anak-anak kami juga melalui Injil ini, Yesus mengatakan, hendaklah kita juga menyayangi sesama teman kita, melakukan kehendak apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sebagai anak didik, sebagai murid, anak-anak kami juga mau melakukan apa yang diajarkan atau yang disuruh oleh guru maupun orang tua kita sendiri. Jika kita melihat realitas di sekeliling kita, tampak di sana jurang yang demikian lebar antara orang-orang yang serba berkecukupan dan orang-orang yang sangat kekurangan. Bahkan mungkin kita pun adalah salah satu di dalamnya. Situasi semacam itu tercipta karena banyak dari kita belum sungguh-sungguh hidup dan tampil sebagaimana yang diteladankan dan dikehendaki oleh Kristus sendiri kepada kita, yaitu bersedia duduk bersama, yaitu mendengar dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dalam kisah ini, mujizat perbanyakan roti dalam Injil pada hari ini, Yesus menunjukkan bahwa hanya dengan bersyukur dan berbagi, maka hidup kita selalu ada dalam kelimpahannya. Para Bapak Ibu, suster dan anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita, maka pada pagi hari ini Yesus mengajak kita agar kita tetap untuk bersyukur dan mau berbagi dengan tulus ikhlas antara sesama kita. Kepada anak-anak kami, inilah salah satu wujud dari Paskah atau APP yang kita lakukan selama masa Prapaskah, di mana kita membantu sesama kita yang berkekurangan. Moga-moga permenungan yang singkat ini dapat menjadi harapan dan juga penuntun hidup kita
dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa kami ucapkan kepadamu karena Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah ini untuk melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya sebagai seorang guru dan juga sebagai anak didik. Untuk itu ya Bapa, kami mohonkan kepadamu, kiranya bimbinglah kami, tuntunlah kami di dalam melaksanakan segala aktivitas kami, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan baik demi kebahagiaan kami, terutama kemuliaan nama-Mu. Ampunkan dosa kami ya Bapa, agar kami layak dan pantas untuk menerima berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Bapak, Ibu, suster, dan anak-anak kami sekalian, demikianlah ibadah kegiatan kita, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Selamat belajar dan salam Imago Dei.